Selamat pagi para sahabat. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Pagi ini kita akan bahas satu buku yang menarik. Ini perihal jejaring atau network. Bagaimana kita mengembangkan dan membangun network. Dan apa manfaatnya network ini bagi kehidupan kita, bagi karir kita, dan bagi masa depan kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan atau kita jaga agar supaya kehidupan kita menjadi semakin baik, semakin berkembang, dan semakin sukses. Jadi orang yang berhasil itu bukanlah orang yang biasa selfish atau bekerja secara pribadi. Namun demikian, mereka umumnya adalah orang-orang yang mampu menjalin hubungan dengan orang-orang lainnya. Nah, ini ada bukunya. It's Who You Know, It's Who You Know. Ya, karangan dari seorang penulis ternama Janine Gardner. Janine Gardner ini adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan pelatihan yang beliau melakukan pelatihan di perusahaan-perusahaan multinasional dan besar. Itu. Nah, bagaimana dia merumuskan bahwa orang-orang itu penting untuk menjalin hubungan relasional atau membangun jaringan. Nah, ini intisarinya, karena tanpa melakukan hubungan dengan orang-orang lainnya, maka kita akan mengalami kesulitan di dalam pengembangan bisnis-bisnis kita. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, tentu saja kita harus membangun jaringan dengan menghubungi orang-orang yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Keahlian tertentu misalnya dia memahami soal bursa saham, memahami bagaimana untuk melakukan investasi. Kemudian kita juga memiliki jejaring yang memiliki hubungan dengan hukum atau perundang-undangan. Orang ini akan menjadi partner kita untuk membantu kita di dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum bila mana itu terjadi. Di sisi lain, kita juga bisa berhubungan dengan orang yang paham betul tentang marketing, tentang sales gitu ya. Sehingga kita memiliki juga network apabila kita memiliki kebutuhan untuk keahlian seorang marketing. Nah, di sisi lain tentu kita juga perlu orang-orang yang memiliki keahlian di bidang finance gitu. Nah, orang ini akan membantu kita membangun jaringan bisnis kita, membangun jaringan profesi kita agar menjadi semakin baik dan semakin berkembang. Nah, ini seni di dalam pembangunan jaringan ini ditekankan di dalam buku ini. Bagaimana dari satu orang kemudian berkembang kepada orang-orang lainnya dan selalu mencari hubungan timbal balik yang terus-menerus gitu. Nah, manfaatnya adalah dengan bekerja secara kolektif atau membangun jaringan secara kolektif, kita kemudian seolah-olah bisa membangun sebuah struktur kehidupan sosial kita. Jadi kita selalu ada orang yang berada di kiri kanan kita yang siap membantu dengan profesionalitas, dengan keahliannya, sehingga bila mana kita membutuhkannya sewaktu-waktu, maka orang-orang itu bersedia untuk membantu. Tentu ada timbal balik bisnis satu sama lainnya gitu ya, kalau kita memang sebagai seorang bisnismen. Nah, ini yang harus diperhatikan. Bagaimana membangun itu menjadi sebuah keuntungan. Nah, ini juga menarik karena terhadap siapa jejaring itu Anda lakukan. Nah, jadi kalau yang kita lakukan adalah jejaring bisnis untuk mencari keuntungan, maka carilah orang-orang yang memang berada di bidang bisnis gitu ya, sehingga itu menjadi cocok buat kepentingan kita. Tapi jejaring apapun itu bisa bermanfaat buat kehidupan kita, termasuk jejaring sosial gitu ya. Kemudian bagaimana hubungan sosial ini ditingkatkan di dalam kehidupan kita sehingga ini memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang lain bila mana kita seorang politikus tentu juga harus membangun jejaring juga gitu ya. Jadi kalau di dalam buku ini dibahas sisi bisnisnya, tetapi di dalam dunia politik pun demikian. Kita tentu saja harus mampu untuk berhubungan dengan relasi politik kita, sehingga mereka memberikan dukungan, mereka memberikan mandat kepada kita untuk maju di dalam pemilihan misalnya.
termasuk juga dengan ormas-ormas, dengan masyarakat, kelompok masyarakat. Nah, membina jaringan juga diperlukan. Dalam kehidupan sosial lainnya juga pasti, di dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, misalnya kita mendirikan yayasan yang tidak memungut biaya atau nirlaba gitu ya, tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Kita tentu saja juga memerlukan kemampuan untuk membina jaringan. Nah, membina jaringan ini disarankan misalnya pada awal-awal karir kita, awalnya kita berhubungan baik dan erat dengan 4 orang gitu ya. Dan 4 orang terlebih dahulu yang memiliki capability yang bisa mendukung kebutuhan kita untuk berkembang. Bisa dia menjadi mentor, bisa menjadi dia coach kita, menjadi mentor kita di dalam membantu untuk mendapatkan pengetahuan ataupun ilmu yang harus kita miliki gitu ya. Nah, dari situ, dari 4 orang itu kemudian kita membangun jaringan ke orang-orang lainnya. Nah, Janine Garner ini memperkirakan dari hasil surveinya itu hanya diperlukan 12 orang terdekat kita yang memiliki kemampuan-kemampuan yang sifatnya fungsional dan dibutuhkan dalam membangun karir kita, itu cukup. Yang lainnya barangkali akan mengikuti sesuai dengan network yang dimiliki oleh 12 orang, dari kelipatan 4 orang menjadi 12 orang, dari 12 orang itu mereka memiliki jaringan-jaringan mereka juga gitu. Nah, dari situ kebutuhan kita akan terpenuhi. Sehingga apabila si A yang memiliki kemampuan finansial misalnya pada saat itu sedang tidak bisa membantu kita untuk urusan perencanaan bisnis atau perencanaan keuangan, dia bisa merekomendasikan kepada jaringannya yang lain sehingga semakin memperluas network kita gitu. Nah, jadi yang penting untuk diperhatikan menurut Janine Garner ini adalah fokus kepada 12 orang gitu ya. Meskipun demikian tentu saja secara kuantitatif kita tidak bisa lakukan pembatasan yang sifatnya strict atau kuantitatif. Itu kualitatif saja, mungkin bisa 11, bisa 12, bisa 15 dan sebagainya, tergantung hubungan relasional kita gitu ya. Nah, menggunakan jejaring itu bisa membangun mimpi kita menjadi terwujud, the dream come true gitu ya. Nah, the dream come true pernah kita bahas dalam video-video kita sebelumnya, bahwa kita untuk berhasil mewujudkan mimpi-mimpi kita itu, kita pasti membutuhkan orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak mampu sendirian. Siapakah orang itu? Bisa jadi dia orang tua kita, bisa jadi om kita, bisa jadi atasan kita, bisa jadi bekas teman sekolah kita gitu, yang kemudian dia sudah berhasil membangun bisnis terlebih dahulu gitu. Nah, ini jangan ditinggalkan. Kita jangan mengurung diri di dalam rumah dan tidak melakukan proses sosialisasi atau hubungan relasional dengan kawan-kawan bisnis kita atau calon-calon partner kita gitu. Jadi kita harus bangun. Dalam membangunnya tentu saja jangan semata-mata pada saat kita butuh, tetapi jalinlah hubungan komunikasi itu terus-menerus, meskipun barangkali tidak perlu selalu bertatap muka. Bisa melalui telepon, bisa melalui WA, bisa melalui media sosial yang lainnya gitu ya. Jadi optimalkan hubungan relasional Anda, jejaring Anda, dan terus-menerus kembangkan gitu ya, sehingga ini akan bermanfaat bagi kehidupan Anda semua. Nah, ini yang disebut kalau di dalam agama gitu ya, berjejaring ini adalah bersilaturahim. Semakin bersilaturahmi kita, maka akan makin banyak rezeki kita gitu. Nah, jadi dengan network kita yang baik, dengan jejaring kita yang baik, insya Allah bisnis kita, rezeki kita, peluang usaha kita akan menjadi semakin berkembang. Demikian teman-teman, para sahabat, sharing kita pagi ini semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.